Oke, kembali lagi dalam konten video ngobrol asal bareng Eros Joki Karaoke. Kali ini aku mau ngobrolin sesuatu. Minum kopi dulu deh. Mau ngobrolin sesuatu yang berhubungan sama live performku. Mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu gimana aku waktu live perform. Jadi aku sekarang lagi fokus sama soloing performing. Jadi nyanyi, main keyboard, sambil main sequencer. Jadi aplikasi apakah yang aku pakai? Nah, biasanya tuh kalau orang pakai sequencer ya, kalau di YouTube mereka biasanya bawa laptop, bawa sound card, terus bawa MIDI controller. Nah, sebenarnya aku juga, cuman aku nggak mau repot, jadi semuanya aku bikin compact. Jadi kalau biasanya orang lain bawa MIDI controller, aku bawa sekalian keyboardnya. Begitu. Dan kalau yang lain biasanya bawa laptop sama sound card, aku cuman bawa iPad aja. Pertanyaannya apakah bisa? Ya bisa, orang aku pakai gitu. Kenyataannya bisa dan lebih praktis gitu. Cuman ada banyak sekali kelemahannya. Keunggulannya juga banyak, kelemahannya juga banyak. Nah, sekarang kita bahas kelemahannya dulu. Jadi karena pakai iPad dan kalau pakai sound card juga bawanya susah. Akhirnya aku cuman pakai kabel auxiliary to jack Akai jadi 2. Ntar aku kasih lihat gambarnya. Ya, di situ. Nah, terus aku rekam samplingnya biasanya pakai GarageBand aja. Ya, GarageBand. Nah, GarageBand itu salah satu software bawaan iOS yang menurutku software di AW ya, itu yang menurutku powerful banget walaupun sederhana, walaupun bawaan gadget gitu. Tapi kayaknya di versi desktop juga ada kalau untuk produk Apple. Itu bisa dipakai. Jadi aku biasanya rekamnya di situ. Ada yang satu track full satu lagu, ada yang aku bikinnya looping gitu. Kalau biasanya kalau chordnya nggak terlalu banyak, ada 4 kunci diputer-puter gitu, aku biasanya looping. Maaf ya, memang lagi di luar sekarang. By the way, sekarang lagi ada di Kopi Lava, lagi enak minum kopi sambil bikin konten. Oke, kembali lagi, tadi aku pakai aplikasi GarageBand. Jadi biasanya aku rekam di situ. Pakai cara satu bikin track full gitu, satu MP3 biasanya. Kalau lagu yang memang arrangementnya nggak boleh dirubah-rubah, yang karakteristik banget, biasanya aku rekam dari depan sampai belakang tuh udah mirip aslinya gitu. Ada beberapa juga yang aku rekam secara looping. Jadi GarageBand ini bagusnya adalah dia bisa looping, dia bisa kita bisa bikin loop gitu. Jadi misalkan progresi chordnya di loop yang pertama kayak gini, terus yang kedua begini, kita bisa siapin dari rumah begitu. Nah, tadi mau apa? Oh ya, tadi karena kita mau bicara perbedaan pakai desktop sama iPad. Jadi karena aku pakai iPad, jadi aku outputnya harus pakai kabel auxiliary. Auxiliary itu kabel MP3 to jack Akai 2. Nah, nanti di situ kita harus kasih konverter lagi untuk bisa keluarkan di satu Akai aja. Begitu. Nah, tapi aku biasanya tuh iPad-nya nggak aku pakai cuman itu aja. Jadi biasanya aku bisa pakai 3 tugas lah. 3 tugas. Jadi selain jadi sequencer, dia yang kedua dia jadi bank suara. Jadi dia memperbanyak suara keyboardnya. Yang ketiga, dia bisa jadi baca teks. Bisa browsing lah. Ya, daripada kita beli looper dan beli
efek-efek yang lain gitu lumayan mahal. iPad bisa banyak fungsinya gitu. Oke. Kalau selain dari situ tadi sudah jack Akai, converter. Nah, sekarang kira-kira selain pakai GarageBand aku pakai apa aja? Nah, biasanya kalau aku perform itu dua aplikasi aku nyalain. Jadi GarageBand nyala, yang satu aku pakai Sunday Keys. Ya, pakai Sunday Keys. Nah, Sunday Keys ini sebenarnya aplikasi apa ya? Kayak bank suara gitu. Jadi keyboardku dia cuman jadi MIDI controller dan sound keyboardnya source-nya aku ngambil dari iPad-nya, dari software Sunday Keys. Nah, di situ sebenarnya Sunday Keys ini diperuntukkan cuman buat kayaknya ya, diperuntukin buat musik gereja. Jadi banyak banget keyboard dengan pad gitu. Ada padnya, ada apa namanya, ada tremolonya, ada chorusnya, efek-efeknya gitu banyak. Jadi aku pakai itu. Ya sejauh ini masih pakai sound source yang ada, yang default, belum yang berbayar, tapi udah oke. Nah, ini trik yang aku pakai. Jadi powerful ya. Aku bilang bisa jadi keyboard aku jadi makin powerful. Jadi faktanya sekarang aku tuh cuman pakai keyboard seharga 3 sekian juta. Jadi kalau harusnya kalau performing udah kerja main musik tuh kebanyakan teman-teman aku pakai keyboardnya di atas 10 juta. Nah, tapi ya daripada budget beli keyboard kan besar, berat gitu juga. Terus apa namanya, mungkin teman-teman juga baru mulai main musik, kayaknya ini bijak. Jadi keyboard aku pakai Casio CTS 1. Sebenarnya keyboard ini suaranya oke banget, bisa dibilang oke banget. Tapi dia ada satu kekurangan. Ada beberapa kekurangan. Yang pertama, dia sound source-nya cuman ada 61. Jadi dia sesuai sama key-nya, masing-masing key-nya itu ada beberapa sound. Jadi ya terbatas cuman itu aja. Cuman bisa lah ada fitur beberapa kayak fitur layer dan lain-lain. Itu pun juga ya masih basic lah penggunaannya. Tapi kalau buat aku sound bawaan dari CTS 1, Casio CTS 1 ini buat aku udah oke. Jadi kalau mau di-compare dengan pesaingnya, kalau bicara suara dengan brand pesaing, pesaingnya masih ada di harga yang jauh di atasnya dia. Jauh banget. Nah, kalau aku pakai CTS 1 karena memang nggak ada duit, dan yang kedua ternyata soundnya bagus. Oke, Casio endorse. Oke, nah tapi karena dia ada satu kekurangan, banyak banget kekurangannya. Contoh, dia itu tadi dia sound banknya cuman sedikit. Terus dia nggak ada pitch bendnya. Nah, ada satu lagi yang agak ribet. Jadi dia itu outputnya dia pakai kabel auxiliary itu 2 Akai. Nah, sama kayak iPad kan, jadi sama aja. Jadi dia keluarnya tuh kayak sinyal MP3 gitu, kayak lagu MP3 gitu. Tapi source-nya oke. Tapi susahnya adalah harus stereo kan, harus 2. Dan akhirnya ya mau nggak mau harus beli converter. Tapi converternya nggak mahal. Jadi kalau dibandingkan beli keyboardnya yang apa namanya merek lain, waduh mahal banget. Tapi kalau beli ini ya nambah sedikit lah. Beli converter 300.000 sampai 500.000-an. Dan itu bisa dipakai untuk device lain. Contohnya ya iPad ini gitu. Nah, aku ngakalinya adalah jadi gini, karena di keyboardnya ini soundnya hanya 61. Jadi aku pakai yang bener-bener kayaknya cuman ada di keyboardnya gitu. Jadi biasanya kalau ada sound yang kayak nih yang aku suka banget selain dari pianonya, di keyboardnya ini ada sound organ. Dia punya sound organ yang bagus banget. Aku bilang nih Casio harga 3 jutaan ke atas sedikit lah. Itu dia punya sound yang gawat banget. Sebenarnya kalau nggak pakai aplikasi lain gitu bisa aja. Cuman kan kadang kita musisi tuntutannya banyak kan. Jadi kayak kita butuh brass dan lain-lain. Sebenarnya ada juga. Cuman kalau dari keyboard CTS 1 ini agak ribet, pindahnya agak susah, agak harus 2 tangan gitu. Bisa. Sebenarnya sebelumnya juga bisa-bisa aja. Cuman kayaknya lain waktu kita butuh yang lebih praktis gitu. Lebih baik persiapan agak ribet dikit, tapi waktu main udah nggak ribet gitu. Oke, ya. Biasanya aku pakainya yang kalau dari
Dari keyboardnya sendiri, yang paling penting aku biasanya ada suara organ di situ. Ada yang aku suka, ada suara organ, ada suara mellotron flute yang bawaannya si Casio ini, dan ada dia ada padnya lucu gitu, ada satu pad lucu sama ada satu trompet electro brass gitu. Ada, aku suka banget. Nah, aku biasanya pakai itu. Nah, untuk yang lain karena sebenarnya sound pianonya oke. Cuman secara kalau lebih realnya itu bawaannya Sunday Kiss lebih bagus. Jadi aku pakai pianonya pakai Sunday Kiss. Jadi tinggal waktu main gitu aku nyalain Sunday Kiss-nya. Kalau kalau pengen ambil source dari keyboardnya aku naikin, Sunday Kiss-nya aku kecilin. Kalau pengen ambil sound dari Sunday Kiss-nya, sebaliknya keyboardnya aku kecilin, di Sunday Kiss-nya aku naikin dari iPad-nya, tapi dari aplikasi Sunday Kiss. Nah, source yang lain biasanya aku ngambil dari GarageBand. Jadi GarageBand kan banyak sound bawaan ya, kayak string, kayak brass dan lain-lain. Aku biasanya ngambil di situ. Dan dua-duanya aplikasi ini bisa hidup berdampingan. Jadi kalau aku nyalain Sunday Kiss, terus aku nyalain GarageBand, dua-duanya nyala gitu. Jadi enak. Waktu butuh layer bareng gitu aku tinggal pindah, semuanya nyala gitu enaknya. Nah, selain dari situ kan udah ini source-nya udah dapet, banknya, soundnya udah makin banyak. Nah, yang kedua aku bisa sekalian setel sequencernya. Nah, sequencernya biasanya kalau looping aku biasa langsung di GarageBand-nya gitu. Jadi aku bikin beberapa part gitu. Biasanya aku bikin 8 part. Sebenarnya 8 part itu 2 kali 4 part gitu. Jadi biar ada sedikit perbedaan masing-masing transisinya gitu aja. Tapi kalau memang cuman akhirnya aku harus ngerjain satu lagu full gitu yang memang modelan lagunya nggak bisa di aransemen, harus kayak gitu aransemennya, biasanya aku udah bikin dari awal. Terus aku bikin temponya, aku bikin musiknya, udah aku langsung convert ke MP3, sudah aku simpen di di iCloud, dan filenya lebih kecil jadi nggak terlalu besar begitu. Nah, ini kalau bicara kekurangannya, adalah karena ini dia cuman pakai iPad dan nggak pakai audio interface, nggak pakai sound card, dia multitracknya nggak bisa. Jadi dia cuman dia keluarnya cuman 2 channel aja. Beda kalau pakai desktop kan kita bisa pakai mungkin sound card 5 channel, 4 channel, 8 channel, 10 channel itu bisa. Tapi kalau kebutuhanku 2 channel aja cukup. Jadi bisa keluar 2 gitu. Nah, biasanya kalau pengen stereo, keluar stereo, soundnya memadai, aku biasanya bawa mixer lagi kecil. Jadi keyboardnya aku masukin ke mixer juga, iPadnya aku masukin mixer juga, dan keluarnya stereo gitu. Jadi lebih seru juga, lebih asik begitu. Nah, untuk lengkapnya teman-teman bisa nanti aku bakal kasih lihat. Halo, ini adalah setupnya. Nih, jadi kalau aku kecilin, ini suara keyboardnya aku matiin. Terus ini tinggal suara padnya. Boleh, ayo kakaknya nih. Nyalain ya. Terima kasih buat requestnya ya. Pokoknya selama kita bisa kita bawain. Jangan lupa sekali lagi boleh undang teman-teman yang lain dan kita bisa sama-sama bareng kesini pastinya bareng sama Gus Feeling. Kita akan terus sampai nanti jam 11 malam. Ada pianonya. Thank you tadinya, terima kasih. Kali ini ngobrol asal sampai di sini dulu. Sudah cukup pembahasannya. Semoga teman-teman jadi penasaran dan pengen tahu lagi setup yang menarik dan murah versi aku. Thank you. Ketemu lagi di Ngobrol Asal bareng Eros Joki Karaoke.